مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaina kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, azakumullah, kaum muslimin yang saya muliakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa kembali melanjutkan pelajaran kita dari fikih ringkas yang berkaitan dengan sholat dan wudu yang dipaparkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Setelah sebelumnya kita telah menjelaskan sampai kepada bagian bersedekap, di mana terakhir Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan yad'u yadayhi ala sadrihi al-yumna ala kaffihi al-yusra li thubuti dzalika 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang meletakkan kedua tangannya tersebut ala sadrihi, di atas dadanya. Al-yumna ala kaffihi al-yusra, tangan kanan di atas tangan kirinya. Li thubuti dzalika 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena sahihnya hal tersebut dari Rasulullah SAW. Telah kita sebutkan juga perselisihan para ulama terkait hal tersebut. Namun Syekh bin Baz condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa yang namanya bersedekap itu disunahkan ala sadrihi, di atas dadanya. Maka bagi yang condong kepada pendapat ini, yang utama adalah seorang itu dia bersedekap di atas dadanya. Adapun bagi orang-orang yang lebih condong kepada selain hal tersebut, dan itu merupakan pendapat jumhur, di mana mereka pun ikhtilaf manakah yang lebih utama, yang lebih afdol. Mazhab Hanafiyah mereka berpendapat bahwa yang namanya bersedekap itu yang utamanya adalah di bawah pusar. Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwasanya yang utama itu bersedekap itu di antara dada dan perutnya, di diafragmanya. Mazhab Hanabilah yang utama bagi mereka adalah di atas pusar atau di bawah pusarnya sedikit. Kenapa mereka berpendapat demikian? Padahal hadisnya jelas. Jawabannya karena mereka menganggap, atau sebagian mereka menganggap bahwa hadis tersebut yang menerangkan tentang bersedekap ala sadrihi itu ada kelemahan di dalamnya. Dan ini pun ada teks nasnya dari Al-Imam Muhammad bin Hanbal, di mana beliau rahimahullah ta'ala meskipun meriwayatkan hadis ini, namun beliau rahimahullah ta'ala tidak mengamalkan hadis tersebut karena lemahnya hadis tersebut. Di antara mereka juga ada Imam Sufyan ats-Tsauri, salah seorang perawi tentang hadis bersedekap di atas dada. Dan Imam Sufyan ats-Tsauri pun berpendapat bahwasanya yang utama adalah bersedekap di bawah pusar. Padahal Imam Sufyan ats-Tsauri merupakan di antara seorang perawi dari hadis bersedekap di atas dada. Sebagian para ulama, di antaranya Imam Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai, mengatakan bahwasanya bersedekap di bawah pusar ini lebih menunjukkan kepada ketawaduan. Ini menurut mereka. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasanya para ulama itu, para ulama salaf sendiri, mereka berselisih pendapat tentang di mana afdolnya meletakkan kedua tangan itu saat sholat atau bersedekap. Ala kulli hal. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan yusannu an yaqra'a du'a al-istiftah wa huwa, disunahkan untuk membaca doa istiftah. Wa huwa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib.
Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Atau membaca doa istiftah yang lain, subhanaka Allahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Wa in ata bi ghairihima minal istiftahat athabita 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fala ba'sa. Jika seseorang itu membaca doa istiftah yang lain dari keduanya itu, maka tidak mengapa. Yang penting dia membaca doa istiftah yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afdalu an yaf'ala hadza taratan wa hadza taratan. Dan yang utama bagi seorang yang sholat itu, dia membaca doa istiftah yang ini dan terkadang membaca doa istiftah yang lain. Li'anna dzalika akmala fil ittiba, karena demikian itu lebih sempurna dalam ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah istiftah beristi'adzah. Kemudian berbasmalah wa yaqra'u suratal Fatihah. Kemudian membaca surat Al-Fatihah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat kecuali liman bagi seorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Wa yaqulu ba'daha amin jahran fis shalah al-jahriyah. Kemudian setelah itu dia mengucapkan amin dengan jahr, menjaharkan di dalam salatnya, dalam salat jahriyah. Tsumma yaqra ma tayassaru minal Qur'an. Kemudian seorang itu membaca apa yang mudah baginya dibaca dari Al-Qur'anul Karim. Baik, itu yang dikatakan oleh Syekh bin Baz, dan di sini ada beberapa permasalahan yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Pembahasan pertama yang berkaitan dengan doa al-istiftah, ini yang akan kita bahas. Kemudian kita akan membahas tentang masalah al-isti'adzah atau berta'awudz dalam sholat. Kemudian kita akan membahas tentang permasalahan basmalah dalam sholat. Dan kalau masih cukup waktunya, insya Allah kita akan melanjutkan dengan membahas tentang masalah al-Fatihah dalam sholat. Pertama kita akan membahas tentang masalah al-istiftah atau doa iftitah. Iftitah atau istiftah. Apa hukum membaca doa istiftah? Jawabannya, jumhur fuqaha mereka mengatakan bahwasanya doa istiftah atau doa iftitah itu hukumnya sunnah. Sunnah bukan wajib. Sehingga seorang ketika pun tidak membaca sama sekali istiftah, maka sholatnya sah dan tidak perlu sujud sahwi. Sengaja tidak sengaja tidak mengapa, tidak mempengaruhi keabsahan sholatnya. Ini yang pertama, jumhur fuqaha, jumhur ulama berpendapat bahwa yang namanya istiftah itu sunnah. Wa dhahabat ta'ifatun min ashabil imami Ahmad ila wujubi dzikri alladhi huwa sana. Sebagian ulama dari mazhab Hanabilah berpendapat bahwasanya wajib hukumnya membaca doa istiftah kalau seseorang itu membaca doa istiftah yang di dalamnya ada pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu banyak doa istiftah itu. Nah, di antara doa istiftah itu ada yang di dalamnya dipenuhi atau mengandung makna pujian kepada Allah dan sanjungan kepada Allah. Nah, memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala ini, doa istiftah yang semacam ini maka wajib untuk dibaca. Ini pendapat sebagian ulama dalam mazhab Hanabilah. Al-istiftahi binahwi subhanaka Allahumma wa bihamdika. Sebagian mazhab Hanabilah ulamanya, bukan seluruhnya, mereka mewajibkan baca doa istiftah dengan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika dan seterusnya. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Ibnu Battah wa ghairihi wa dzukira hadza riwayatan an Ahmad, dan ini merupakan di antara salah satu pendapat Imam Muhammad bin Hanbal. Jadi begini, pertama jumhur ulama. Siapa jumhur ulama ini? Yang dimaksud adalah Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa yang namanya doa istiftah atau doa iftitah itu sunnah. Sebagian para ulama dari mazhab Hanabilah, sebagian saja, mereka mengatakan bahwasanya doa istiftah dengan membaca subhanaka Allahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka itu hukumnya wajib. Tapi sebagian, adapun Hanabilah sendiri itu mu'tamad dari mereka hukumnya sunnah. Kemudian nanti ada mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah di sini mereka berpendapat bahwasanya tidak disyariatkan untuk membaca istiftah, untuk membaca doa istiftah. Jadi Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mereka sepakat akan disyariatkannya doa istiftah. Disyariatkan doa istiftah, apa hukumnya? Sunnah.
Malikiyah berpendapat bahwasanya tidak disyariatkan membaca doa istiftah. Dikatakan di dalam kitab Al-Mudawwanah, karena Malikun la yara hadzal ladzi yaqulun nas. Al-Imam Malik tidak berpendapat sebagaimana yang sering diucapkan oleh manusia, di mana manusia saat itu suka mengucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Wa kana la ya'rifuhu. Al-Imam Malik ibn Anas tidak mengetahui bahwasanya doa ini itu disyariatkan dalam sholat, sehingga Imam Malik menganggap bahwa yang namanya doa istiftah itu tidak disyariatkan. Tsumma naqala min riwayat Ibnu Wahab bi sanadihi ila Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik berdalil. Apa dalilnya kalau doa istiftah, doa iftitah itu tidak disyariatkan? Imam Malik punya dalil. Apa dalilnya? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman kanu yaftatihuna sholata bilhamdillahi rabbil alamin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka memulai salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika Rasulullah SAW takbir Allahu Akbar, maka mereka itu Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman memulainya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kalimat Allahumma ba'id baini, tidak ada kalimat subhanaka Allahumma dan lain sebagainya. Sehingga ini dipegang oleh Imam Malik bahwa yang namanya doa istiftah itu tidak disyariatkan menurut Imam Malik. Qala wa qala Malik, Al-Imam Malik mengatakan man kana wara'al imam wa man huwa wahdahu wa man kana imaman fala yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Siapa yang salat di belakang imam, maksudnya seorang makmum. Wa man huwa wahdah, siapa yang salat sendirian. Wa man kana imaman, dan siapa yang salat sebagai imam, fala yaqul, jangan mengucapkan, jangan membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka dan seterusnya. Jangan membaca doa istiftah. Ini pendapat dari Al-Imam Malik sendiri. Walakin yukabbiruna thumma yabtadi'una al-qira'ah. Namun hendaknya seorang itu makmum, imam, seorang munfarid, ketika sholat dia bertakbir kemudian membaca dengan alhamdulillahirabbil alamin. Itu diantara pendapat dari Al-Imam Malik bin Anas. Kemudian Al-Imam Malik bin Anas membawakan dalil yang lain, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, bahwasanya dia berkata, "Sholaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakar, di belakang Abu Bakar, wa Umar, di belakang Umar, wa Utsman, di belakang Utsman. Fakanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka semua memulai salatnya, membuka salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menyebutkan, tidak mengucapkan, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Jangankan istiftah, jangankan ta'awudz, bismillah saja tidak dibaca. Ini kata siapa? Anas bin Malik. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Fi awali qiraatin wala fi akhiriha. Baik di awal membaca Al-Quran ataupun di akhirnya. Mereka siapa itu? Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini diantara dalil yang dibawa oleh Al-Imam Malik bin Anas. Bahkan para fuqaha dari mazhab Malikiyah ini mengatakan bahwasanya hukumnya itu adalah makruh kalau seorang itu dia membaca istiftah. Jadi jumhur ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah, mereka berpendapat akan kesunahannya disyariatkan membaca istiftah. Disyariatkan, apa hukumnya? Sunnah. Mazhab Malikiyah, Al-Imam Malik berpendapat tidak disyariatkan membaca atau membaca doa istiftah. Fuqaha Malikiyah berpendapat tidak disyariatkan. Kalau seorang membaca, apa hukumnya? Makruh. Hukumnya makruh. Mana dalilnya? Tadi riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Aku pernah sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mereka tidak, dan mereka memulai sholatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak, mereka tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jangankan istiftah, isti'adzah, bismillah saja tidak dibaca oleh mereka. Namun yang rajih adalah pendapat jumhur fuqaha dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah, bahwasanya yang namanya doa istiftah itu disyariatkan dan hukumnya adalah sunnah.
Adapun apa yang dikatakan oleh Imam Malik, maka ini merupakan pendapat beliau rahimahullah ta'ala. Mengapa? Pertama, karena hadis yang sampai kepada beliau rahimahullah ta'ala hanyalah hadis-hadis yang menerangkan demikian. Tadi yang barusan kita bawakan, meskipun riwayat Imam Muslim, itu yang didapat oleh Imam Malik ibn Anas. Kemudian yang kedua, hadis yang dibawakan, meskipun tidak disebutkan la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, namun bukan berarti mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Benar, Rasulullah SAW tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, tapi maknanya bukan berarti tidak membaca, tapi maknanya bisa jadi tidak terdengar mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita katakan demikian? Karena di dalam hadis yang lain, di banyak hadis diterangkan bahwasanya Rasulullah SAW membaca bismillahirrahmanirrahim secara sir. Kemudian yang kedua, bahwasanya hadis-hadis yang menerangkan tentang doa istiftah ini sangat banyak. Karena doa istiftah itu sendiri datang dengan berbagai bentuk doa. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, bukan hanya 5, bukan hanya 7, tapi banyak doanya. Dan datang dengan berbagai bentuk hadisnya dan dengan kekuatan hadisnya. Dan di antara hadis yang paling tersahih adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Itu di antara hadis tersahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW ketika bertakbir kemudian diam sejenak, kemudian baru membaca Al-Fatihah. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, bertanya, tadi saat diam apa yang kau baca? Kemudian Rasulullah SAW pun mengajarkan doa istiftah ini. Ini yang pertama, bahwasanya istiftah itu disyariatkan. Yang mengatakan tidak disyariatkan maka keliru. Loh, kok bagaimana bisa dikatakan Imam Malik keliru? Ya, jawabannya manusia. Dan di antara sebab bahwasanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, di antara sebabnya adalah tidak sampainya suatu hadis kepada imam ini. Apalagi di zaman tersebut untuk mencari satu hadis itu sulit. Tidak semudah di zaman kita. Sekali buka HP 1 juta hadis kita bisa dapatkan. Zaman dahulu satu hadis itu harus dicari berhari-hari, berbulan-bulan baru mendapatkan satu hadis. Kemudian hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, Umar bin Khattab radhiyallahu taala membaca doa istiftah. Hadisnya sahih. Doa subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kemudian hadis Ali bin Abi Thalib dikeluarkan oleh Imam Muslim, dan banyak hadis yang lainnya yang datang dari hadis-hadis yang sahih. Sehingga dari sini kita katakan bahwasanya yang namanya doa istiftah itu disyariatkan. Apa hukumnya? Sunnah. Kenapa? Karena banyaknya hadis yang menerangkan tentang hal tersebut. Ini. Itu yang pertama hukumnya, dan kita mengetahui perbedaan pendapat di kalangan para ulama, begitu juga jawabannya. Sehingga nanti dari sini kita tidak mengatakan atau tidak mengatakan demikian, bahwa yang namanya doa istiftah itu tidak disyariatkan. Loh, kenapa engkau mengatakan doa istiftah itu tidak disyariatkan? Imam Malik mengatakan tidak disyariatkan. Juga hadisnya jelas. Kita katakan bahwasanya ini tidak tepat. Kalau kita ingin tidak mengatakan tidak benar, ini tidak tepat. Kenapa? Karena hadis-hadis yang menerangkan doa istiftah sangat banyak. Yang kedua, hadis yang dibawa oleh mereka dari kalangan mazhab Malikiyah pun belum tentu mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan membaca doa istiftah. Kenapa? Karena kalimat wala yazkuruna bi bismillahirrahmanirrahim maknanya bukan mereka tidak membaca bismillah. Bisa jadi bismillah yang dibaca itu sir, tidak terdengar. Dan di antara lafaz doa istiftah itu sebagaimana yang telah kita hafal dan ketahui, di antaranya yang tadi kita sebutkan dan juga disebutkan oleh Syekh bin Baz. Yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ini doa istiftah yang paling sahih dalam masalah ini. Jadi kalau ditanya apa doa istiftah yang paling sahih, maka jawabannya ini. Siapa di antara kita yang membaca doa istiftah ini? Coba yang membaca doa istiftah ini ngacung. Iya, sedikit. Ini doa istiftah yang paling sahih datangnya. Muttafaq alaih. Kemudian bacaan yang kedua, dan ini adalah di antara yang suka dibaca oleh Umar bin Khattab. Bahkan Umar bin Khattab itu sengaja ingin mengajarkan yang lain sampai dijaharkan membaca doa istiftahnya, yaitu subhanaka Allahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Nasai. Hanya saja doa sebelumnya itu lebih sahih. Siapa di antara kita yang membaca doa ini? Ada 2, 3. Hanya 3 orang. 4, 5.
Ini diantara doa berikutnya dari doa istiftah. Kemudian diantaranya doa yang sangat panjang. Ini doa sangat panjang sekali dari Ali bin Abi Thalib, dengan dikeluarkan oleh Imam Muslim, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan seterusnya masih panjang sekali. Kita sengaja tidak membacakan sampai selesai dari satu-satu karena doa-doa ini mudah untuk kita dapatkan. Siapa di antara kita yang membaca doa ini? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard? 2, 3, 4. Benar, baca semua sampai selesai teksnya, atau hanya sepotong saja sampai minal muslimin. Minal muslimin. Iya. Ini bisa dibaca di Hisnul Muslim atau doa dan wirid karya Ustaz Zainal Fadil, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dan lain sebagainya. Doa-doa ini bisa didapat dengan mudah, makanya kita lewati saja. Kemudian di antara doa berikutnya, doa yang keempat dikeluarkan oleh Imam Muslim juga, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Udah sampai situ. Wasila. Siapa yang membaca doa ini? Ada di antara kita yang membaca doa ini? Ya. Benar sampai wasila atau digabung dengan doa yang lain? Digabung. Ada juga doa istiftah yang lain dengan doa yang sangat pendek, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sudah, titik. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Siapa yang baca doa ini? Ada nggak? Ada. Iya, biasanya ini kalau sholatnya seperti taraweh dan sebagainya yang jedanya itu pendek, kadang kita membaca doa ini karena ini pendek. Dan doa yang lainnya kita tidak sebutkan satu-satu karena mudah untuk dicari. Sekarang pembahasan dari banyaknya beraneka ragamnya doa-doa tersebut, mana yang paling utama? Mana yang paling utama untuk kita baca dalam sholat kita? Selayaknya bagi kita, seyogianya bagi kita, semestinya bagi kita untuk mengamalkan seluruh doa istiftah itu. Begitu seharusnya. Agar bervariasi sholat kita. Kadang hari ini kita membaca doa istiftah wajjahtu wajhiya, besok misalkan kita membaca Allahumma ba'id baini, dan seterusnya. Sehingga kita tidak meninggalkan sunnah, bahkan kita mengamalkan seluruh sunnah. Namun dari pilihan-pilihan itu tentu ada yang paling utama untuk kita amalkan, ada yang paling sering untuk kita amalkan. Nah, para ulama pun membahas, mereka membahas tentang mana yang paling utama dari doa-doa istiftah tersebut. Mazhab Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa yang paling utama adalah doa istiftah Ali bin Abi Thalib, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, dan seterusnya. Ini yang paling utama menurut mereka. Kenapa? Karena dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang utama adalah doa Allahumma ba'id baini wa baina minal khatayaya kama ba'da minal masyriqi wal maghrib. Kenapa? Karena ini merupakan doa istiftah yang paling sahih. Doa istiftah yang paling sahih adalah ini. Sebagian ulama, yaitu dari mazhab Hanabilah, berpendapat bahwasanya yang paling utama adalah doa istiftah subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini mereka. Jadi kita bisa simpulkan terlebih dahulu di sana ada 4 pendapat. 3 barusan, yang keempat adalah seorang bebas memilih. Terserah pengen membaca yang mana saja, maka itu utama baginya. Jadi ada 4 pendapat. Nah, sekarang kita coba untuk menimbang mana kiranya dari 4 pendapat ini yang lebih utama. Bukan yang benar dan salah, tapi mana yang utama. Jawabannya adalah yang paling sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Loh, kan semuanya sabda Rasul? Jawabannya iya. Hadis Allahumma ba'id baini sabda Rasul, dan itu paling sahih. Subhanaka Allahumma bihamdika, itu pun riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. Wajjahtu wajhiya pun iya sama riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Bahkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, riwayat Muslim. Namun Rasulullah SAW sudah memberikan kaidahnya terkait doa istiftah ini. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta yatawadda'a fayad'al wudu'a ya'ni mawadi'ahu. Tidak sempurna salat seorang sampai dia berwudu dan menyempurnakan wudunya. Summa yukabbir, kemudian bertakbiratul ihram, wa yahmadallaha azza wa jalla wa yusni alaihi. Setelah bertakbiratul ihram, seorang disyariatkan, dianjurkan, disunahkan untuk doa istiftah. Doa istiftah yang bagaimana yang paling utama untuk dibaca di dalam salat? Maka kata Rasulullah,
hamadallah, yang di dalamnya berisi pujian kepada Allah, wa yuthniya alaihi, yang berisi sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal diperhatikan saja dari doa istiftah tersebut mana yang berisi pujian dan sanjungan kepada Allah. Sehingga dari sini mazhab Hanabilah mengatakan yang paling sesuai dengan hadis ini adalah bacaan subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maka doa ini meskipun tidak paling sahih dalam masalah ini, tapi dia sahih riwayat Muslim. Namun ini paling utama untuk dibaca di dalam sholat. Kenapa? Karena berisi pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, subhanaka Allahumma wa bihamdika, maha suci Engkau ya Rabb, kami memujimu. Wa tabarakasmuka, dan maha berbarokah namamu. Wa ta'ala jadduka, dan maha suci keagunganmu, kebesaranmu. Wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali dirimu. Di dalamnya berisi pujian dan sanjungan kepada Allah. Adapun Allahumma ba'id baini berisi doa dan tidak ada sanjungan dan pujian di dalamnya. Wajah wajiyah pun sama dan lain sebagainya. Sehingga ini yang paling mencangkup dalam hadis yang mulia ini. Sehingga mazhab Hanabilah beranggapan bahwa yang paling utama yang dalam doa istiftah itu adalah doa subhanaka Allahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu. Loh, kalau membaca doa Allahumma ba'id baini tidak boleh? Boleh. Hanya saja di sini mana yang paling utama, begitu. Kan tapi yang paling sahih itu tadi Allahumma ba'id baini. Ya benar. Namun yang sesuai dengan sabda Rasul barusan riwayat Abu Daud adalah yang subhanaka Allahumma bihamdika wa tabarakasmuka. Kemudian pembahasan berikutnya terkait doa istiftah ini adalah hukum menggabungkan beberapa doa istiftah. Karena kita tahu yang namanya doa istiftah ini sangatlah banyak. Apalagi di dalam mazhab Syafi'i kita ketahui dan yang sering diajarkan itu, bahkan kita suka belajar bahwasanya doa istiftah yang kita baca itu ternyata itu merupakan gabungan dari beberapa doa istiftah. Kita membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajhatu wajhiya lillahi, itu kan dua doa istiftah. Dan itu disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar ketika menyebutkan tentang doa istiftah. Doa istiftah yang pertama kali disebutkan adalah doa istiftah yang ini. Kemudian setelahnya baru Allahumma ba'id baini. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kalau begitu apa hukumnya menggabungkan doa-doa istiftah ini? Karena kita tahu doa istiftah ini pada asalnya datang secara masing-masing tersendiri. Allahumma ba'id baini hanya satu, subhanakallahumma bihamdika satu, dan lain sebagainya itu satu-satu. Tidak ada satupun hadis yang menerangkan bahwa doa istiftah itu datang dalam bentuk dua, Allahumma ba'id baini dan subhanakallahumma bihamdika, atau Allahu akbar kabira dan wajhatu wajhiya. Tidak. Sehingga dibahas oleh para ulama. Apa hukumnya? Apa hukum menggabungkan doa-doa istiftah tersebut? Maka Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya, hal yajma'ul insanu baina naw'ain min du'a'il istiftah? Apakah seorang itu boleh menggabungkan doa-doa istiftah? Maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, la yajma' baina naw'aini min du'a'il istiftah. Maka seorang tidak boleh menggabungkan doa istiftah. Lima thabata fi sahihain min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, karena telah sahih dari sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Abu Hurairah diajarkan oleh Rasulullah doa Allahumma ba'id baini, dan hanya satu doa saja. Padahal Abu Hurairah bertanya kepada Rasul, ajarkan tentang suatu doa, namun Rasul hanya mengajarkan satu doa. Dari sini difahami bahwasanya tidak boleh seorang itu menggabungkan beberapa doa istiftah, baik 2, 3, 4, 5 atau seterusnya. Berkata kembali Syekh Ibnu Utsaimin di dalam fatwanya yang lain, walakin la yajma' baina hadhil istiftahat. Namun seseorang itu tidak boleh menggabungkan doa-doa istiftah ini. Bal yaqulu hadhi marratan wa hadhi marratan liya'tiya bisunnah ala jami'i wujuhiha. Bahkan seharusnya seorang itu terkadang membaca yang ini, terkadang membaca yang itu. Kenapa? Liya'tiya bisunnah, agar seorang itu benar-benar mengamalkan sunnah ala jami'i wujuhiha, untuk mengamalkan sunnah secara keseluruhannya, untuk tidak meninggalkan satu sunnah kemudian menelantarkan yang lain, namun dia mengamalkan seluruh sunnah. Ini Syekh Ibnu Utsaimin. Sehingga bolehkah seorang itu menggabungkan doa istiftah? Jawabannya tidak boleh. La yajma' al-insan baina naw'ain min al-istiftahat. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan, as-sunnah an yunawwi'a fil istiftah.
Yang sunnah adalah agar seorang itu meragamkan bacaan istiftahnya. Hari ini membaca Allahumma baini, keesokan hari membaca subhanakallahumma bihamdika, dan seterusnya. Jadi beraneka ragam bacaan istiftahnya. Walam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'uha alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menggabungkan doa istiftah. Taratan yastaftihu bima ja'a fi hadithi Umar. Terkadang Rasulullah SAW membuka sholatnya itu dengan istiftah dari hadis Umar, subhanaka Allahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Wa taratan ma ja'a fi hadithi Abu Hurairah. Dan terkadang Rasulullah SAW sholat dengan bacaan istiftah dari sahabat Abu Hurairah, yaitu Allahumma baini, dan seterusnya. Ini Syekh bin Baz. Sehingga dari sini kita menyimpulkan terlebih dahulu, Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh bin Baz mengatakan bahwasanya yang sunnah adalah seorang itu dia meraneka ragamkan, memvariasikan bacaan istiftahnya, tidak menggabungkannya, tapi membiarkan sebagaimana adanya. Apa alasannya? Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah menggabungkan doa istiftah. Jadi kalau dia bertanya kepada kita, bolehkah kita menggabungkan doa istiftah dalam satu sholat? Misalkan kita membaca dalam satu sholat itu 3 istiftah, 2 istiftah, maka jawabannya berdasarkan aqwal ini, pendapat ini, jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Jawabannya karena Rasulullah SAW tidak pernah menggabungkan doa istiftah tersebut dalam sholatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, Madhabu Abi Yusuf sahibi Abi Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah punya murid, diantaranya Al-Imam Abu Yusuf. Abu Yusuf ini, kalau Al-Imam Abu Hanifah itu seorang tabi'ut tabi'in, maka Abu Yusuf ini dia juga bisa dikatakan sebagai seorang, kalau Abu Hanifah tabi'in, maka Abu Yusuf ini bisa dikatakan seorang tabi'ut tabi'in. Abu Hanifah dikatakan tabi'ut tabi'in karena bertemu dengan sahabat yang mulia Anas bin Malik. Maka kita katakan Abu Hanifah ini seorang tabi'in. Kalau begitu muridnya, kita bisa katakan bahwa muridnya adalah seorang tabi'in. Tabi'in salaf kita atau bukan? Tabi'in salaf kita bukan? Tabi'in. Tabi'ut tabi'in salaf kita bukan? Di bawahnya tabi'ut tabi'in, atba' tabi'in tabi'in salaf kita bukan? Ini ada khilaf. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Siapa? Generasi Rasulullah dan para sahabatnya. Tsumma ladzina yalunahum, tsumma ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Kalimat tsumma ladzina yalunahum, kemudian yang setelahnya dikatakan hanya 2 kali. Kalau begitu dimaknai qarni adalah Rasul dan para sahabatnya. Tsumma ladzina yalunahum siapa? Tabi'in. Tsumma ladzina yalunahum lagi siapa? Mereka tabi'ut tabi'in. Sehingga para ulama mengatakan bahwa ini merupakan disebut dengan generasi salaf. Jadi kalau dikatakan salaf, maka 3 generasi ini. Dan sebagian para ulama mengatakan kalau dikatakan salaf maknanya adalah sahabat. Sebagian hadis dikatakan ada dengan tambahan lagi tsumma ladzina yalunahum. Kalau dikatakan sampai tsumma ladzina yalunahum, maka itu berhenti sampai zamannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kalau dikatakan tsumma ladzina yalunahum ini sahih berikutnya, maka tsumma ladzina yalunahum itu ada 3. Pertama tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mereka yang mengikuti tabi'ut tabi'in. Kalau dikatakan bahwa hadis yang ini sahih, maka Imam Muhammad bin Hanbal masuk dalam kategori salaf. Sehingga kita dapati sebagian ulama mengatakan bahwasanya generasi salaf itu ya sampai Imam Ahmad bin Hanbal ini, generasi 4 mazhab. Al-Imam Ahmad bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in, tapi di bawahnya tabi'ut tabi'in. Namun sebagian hadis meskipun diperselisihkan kesahihannya, disebutkan bahwasanya tsumma ladzina yalunahum ini sampai disebutkan 3 kali. Taruhlah ini sahih, maka Imam Muhammad bin Hanbal masuk ke dalam generasi keemasan Islam ini. Begitu. Nah, Al-Imam Abu Yusuf, murid dari Al-Imam Abu Hanifah, wa jama'atin minasyafi'iyah, dan sekelompok ulama dari mazhab Syafi'iyah, minhum Abu Ishaq Al-Marwazi, diantaranya Al-Imam Abu Ishaq Al-Marwazi, Al-Qadi Abu Hamid, wa huwa ikhtiyarul wazir, Ibnu Ubair min ashabil Imam Ahmad, an yajma'a baina sighatain al-waridain. Mereka itu Al-Imam Abu Yusuf. Mereka sekelompok ulama dari mazhab Syafi'i, diantaranya juga adalah Al-Imam Nawawi. Mereka berpendapat disukai untuk menggabungkan doa istiftah. Sehingga dari sini pertama, bahwasanya ada sebagian salaf yang berpendapat bahwasanya mereka beranggapan bahwa disukai untuk menggabungkan doa istiftah.
Sehingga dari sini jangan seorang itu berbangga ketika menyalakan ini. Kenapa? Karena ada salafnya. Siapa? Al-Imam Abu Yusuf. Nanti kita akan sebutkan alasannya. Dan Al-Imam Nawawi qad istahabban Nawawi aidan an yakuna al-istiftah bi majmu'is siyaq al-waridah kulliha. Dan Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar itu mengatakan disukai, hukumnya mustahab seseorang itu menggabungkan doa-doa istiftah yang datang dari hadis-hadis yang sahih. Kalau datangnya dari hadis yang dhaif, maka ini tidak ada yang mengatakan bahwasanya diperbolehkan, tidak. Namun para ulama mengatakan disukai untuk menggabungkan doa-doa istiftah itu selagi ini datangnya dari hadis yang sahih. Siapa yang mengatakan demikian? Al-Imam Abu Yusuf, murid Al-Imam Abu Hanifah. Siapa yang mengatakan demikian? Sekelompok ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Siapa yang mengatakan demikian? Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi. Baik. Apa hukumnya? Hukumnya mustahab namanya. Ingat kalimatnya, mustahab. Kalau dalam bahasa Arabnya yustahabu, istahabba, ustuhibba, mustahab. Kalimatnya mustahab. Nah, sekarang kita ingin memberikan faedah sedikit terkait dengan mustalah atau istilah mustahab ini. Ketika membahas tentang masalah fikih, maka pembahasannya tidak sesederhana seperti dalam pembahasan masalah akidah dan manhaj. Apa maksudnya? Terkadang ada sesuatu yang tadi disebutkan oleh Syekh bin Baz bahwasanya ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun ternyata sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini disukai. Kok aneh ini tidak dilakukan Rasul tapi disukai? Maka jawabannya inilah fikih. Terkadang ada suatu amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun sebagian ulama atau banyak dari para ulama mengatakan amalan ini disukai. Apa contohnya? Menggabungkan doa istiftah. Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah menggabungkan doa ini. Namun sebagian ulama mereka mengatakan bahwasanya kalau seorang itu menggabungkan doa-doa istiftah ini maka disukai. Apa namanya? Mustahab. Kok bisa begitu? Tidak diamalkan oleh Rasul tapi dikatakan disukai? Jawabannya iya. Datang sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan ada dua orang yang dia pergi safar. Kemudian dia tidak memiliki air untuk berwudu, sedangkan waktu sholat sudah tiba. Seorang yang tidak memiliki air untuk berwudu, apa yang harus dilakukan? Tayamum. Maka dua orang ini pun bersama-sama tayamum, kemudian sholat. Ternyata setelah sholat dan masih waktu sholat itu masih ada, salah seorang di antara mereka menemukan air. Maka dari sini sebagian sahabat ini, yang satu dia mengulangi lagi wudunya kemudian diulangi sholatnya, yang satu tidak. Jadi awalnya mereka semua bertayamum, namun menemukan air. Karena menemukan air waktu sholat itu masih tiba, maka satu sahabat ini mengulangi wudunya karena menemukan air dan mengulangi lagi sholatnya. Yang satu tidak, mencukupkan dengan sholat yang tadi dengan tayamum itu. Kemudian ini kan namanya perbedaan ini. Ada perbedaan di dalamnya yang mana ini sangat jauh sekali perbedaannya, tidak bisa dijamak. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW setelah pulang safar. Kemudian bertanya, mengadukan kisah ini. Kata Rasulullah SAW mengatakan kepada yang satu orang bahwasanya orang ini mendapatkan sunnah. Orang ini sesuai sunnah dan tidak perlu lagi untuk mengulangi sholatnya. Kalau kita pahami, ketika Rasulullah SAW mengatakan orang ini sesuai sunnah, maka kira-kira apa hukumnya orang ini? Jawabannya kalau begitu orang ini tidak sesuai sunnah, kan begitu. Rasul menghukumi dua orang ini, yang satu sholat, yang satu tidak mengulangi sholatnya. Rasulullah menghukumi satu orang ini sesuai sunnah. Kalau begitu seharusnya apa yang kita katakan kepada orang ini? Jawabannya ini tidak sesuai sunnah. Namun Rasul tidak mengatakan demikian. Rasul mengatakan orang ini sesuai sunnah dan yang ini mendapatkan dua pahala. Kita inginnya yang sesuai sunnah atau mendapatkan dua pahala? Mendapatkan dua pahala atau sesuai sunnah? Dua-duanya baik apa dua-duanya tercela? Jawabannya dua-duanya baik. Padahal kita sudah berpikir kalau Rasulullah SAW mengatakan ini sesuai sunnah, maka maknanya yang ini tidak sesuai sunnah dan ini keliru. Namun Rasul tidak demikian dalam hadis yang mulia ini, dan itulah fikih. Dari situlah para ulama kemudian mengucapkan sebuah istilah, mengemukakan sebuah istilah yang disebut dengan mustahab. Ya, karena tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka ini disukai. Namun tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan berarti itu dilarang. Kenapa? Karena tidak ada larangannya. Bahwa saya menggabungkan doa istiftah itu terlarang, dan sesuai kaidah syariat itu masih bisa berlaku dan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat.
Maka dari sini sebagian ulama mengatakan hukumnya mustahab. Karena bagi mereka kalau misalkan ini ada tuntunannya dari Rasulullah SAW langsung, maka hukumnya bukan mustahab. Apa hukumnya? Wajib. Atau kalau bukan wajib, sunnah muakkadah. Makanya sebagian ulama itu membedakan antara istilah mustahab, sunnah, nafilah, dan lain sebagainya. Karena perbedaan latar belakang ini. Sehingga ini alasan mereka kenapa mengatakan mustahab. Sehingga dari sini nanti seorang ketika berhadapan dengan fikih, ketika dikatakan ini kan tidak ada contohnya dari Rasulullah, ya, karena tidak ada contohnya dari Rasulullah makanya mustahab. Kalau ada contohnya dari Rasulullah, hukumnya bisa wajib, bisa sunnah muakkadah. Begitu yang difahami oleh mereka para ulama. Dan ini keindahan fikih. Yang tidak sesuai sunnah bisa jadi dia mendapatkan 2 pahala. Meskipun kita tidak mengatakan tidak sesuai sunnah, karena dua-duanya sesuai sunnah. Karena Rasulullah SAW membiarkannya dan mengiyakannya dan menyetujuinya. Namun dari sini mana yang lebih utama? Maka jawabannya mana yang lebih condong untuk kita amalkan. Kalau kita lebih mencukupkan dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka itu utama. Kalaupun kita ingin menggabungkan doa-doa istiftah, maka mereka punya persyaratan. Ini penting. Apa syaratnya? Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi bahwasanya seorang boleh, mustahab hukumnya disukai untuk menggabungkan doa-doa istiftah tersebut liman shalla munfaridan, bagi orang yang sholat sendiri. Ini syaratnya. Walil imam, dan bagi imam, iza azina lahul ma'mumun, apabila makmum itu mengizinkan imam untuk menggabungkan doa istiftah. Jadi tidak dibenarkan begitu saja menggabungkan doa istiftah. Yang penting kan boleh katanya. Saya condong kepada pendapat yang membolehkan, hukumnya mustahab. Iya, tapi di sana ada persyaratannya, ada cara-caranya. Apa itu? Kalau engkau menjadi imam, maka engkau harus minta izin terlebih dahulu kepada makmum. Jangan kemudian kita menjadi imam, kemudian kita menggabungkan 8 bacaan istiftah. Jadi diam aja, salat maghrib diam aja. Diingatkan oleh makmum belakang, subhanallah, diam aja. Baca doa istiftah 8 bacaan misalkan. Maka yang demikian tidak diperkenankan. Bagi para ulama yang mengatakan boleh digabungkan pun mereka mengatakan punya persyaratan. Kalau imam maka dia harus mendapatkan izin dari makmum di belakangnya. Begitu. Ini terkait dengan istiftah. Waktunya sebentar lagi nih, kita mungkin sampai isti'adzah dulu ini. Kita sekarang masuk pembahasan yang baru, yaitu al-isti'adzah. Terkait dengan isti'adzah, yang berkaitan dengan isti'adzah. Pertama, hukumnya. Apa hukum beristi'adzah di dalam sholat? Apa hukumnya kira-kira isti'adzah di dalam sholat? Yang mengatakan wajib ada tidak? Coba yang berpendapat wajib atau yang saat ini berkeyakinan bahwa isti'adzah dalam sholat itu wajib, hukumnya ngacung. 1. Hanya 1. Yang sunnah? Yang sunnah 4. 5. Yang makruh? Tidak ada. Ini masalahnya yang lainnya diam. Berarti pilihannya cuma 1, haram. Berarti yang lainnya ini haram hukumnya. Tidak. Yang berpendapat wajib siapa coba? Yang wajib. Tidak ada. Tadi ada 1, 2, sekarang nggak ada. Wajib 1. Yang sunnah 1, 2, 3, 4. Yang makruh tidak ada. Berarti kalau begitu haram semuanya ini. Iya. Insya Allah. Nah, para ulama khilaf, sama seperti istiftah. Khilaf tentang hukum baca isti'adzah. Hanya saja kalau istiftah itu khilafnya masih terlihat jelas. Bahwasanya ini banyak, ini sedikit. Hanya 1 gelintir, itu mazhab Malikiyah. Namun isti'adzah di sini lebih beraneka ragam khilafnya. Sebagian ulama ada berpendapat wajib. Sebagian ulama ada berpendapat wajib. Ini diantara dari Al-Imam Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in. Di antaranya juga Al-Imam Mutsauri, Al-Imam Al-Auza'i, kemudian Al-Imam Ibnu Hazm, dan di antaranya ulama belakangan Asy-Syaikh Al-Albani di dalam kitab Mukhtasar Sifat Salat Nabinya dengan jelas mengatakan bahwasanya isti'adzah itu wajib hukumnya. Ini di antaranya. Asy-Syaikh Al-Albani itu di dalam kitab Mukhtasar itu mengatakan summa yasta'idzu billahi ta'ala wujuban. Kemudian seorang itu beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk kepada Allah Subhanahu wa taala, wujuban, dan ini hukumnya wajib. Kalau begitu apa konsekuensinya kalau seorang tidak beristi'adzah?
Kalau perkara yang wajib tidak dilakukan, apa hukumnya? Apa yang dia dapatkan? Dosa. Syekh Al-Albani mengatakan wa yu'samu bitarkihi. Orang yang meninggalkannya berdosa. Ini dalam kitab Mukhtasar Sifat Salat Nabinya. Syekh Al-Albani mengatakan demikian. Ini pendapat yang pertama. Al-Imam Atha bin Abi Rabah, Al-Imam Ats-Tsauri, kemudian Al-Imam Ibnu Hazm, di antaranya ulama belakangan Syekh Al-Albani mengatakan wajibnya isti'adzah di dalam salat. Sebagian yang lain, yaitu jumhur, selain mereka, siapa? Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mereka berpendapat bahwasanya hukumnya itu mustahab, bukan wajib. Dan Malikiyah tidak masuk dalamnya. Kenapa? Karena bagi Malikiyah yang namanya istiftah, isti'adzah, dan basmalah itu tidak disyariatkan. Bahkan sebagian ulama mereka mengatakan hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Wa huwa qawlu jamaahiri ahli ilmi min as-sahaba wa tabi'in wa la'imma Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad fil mu'tamad min madhhabihi. Dan pendapat sunahnya isti'adzah ini merupakan pendapat dari jumhur para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para imam, yaitu Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad. Ini pendapat jumhur, yaitu disunahkannya untuk beristi'adzah. Mereka yang mengatakan wajib berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah minasyaitonir rajim." Apabila kau hendak membaca Al-Qur'anul Karim, fasta'iz billah, maka memintalah pertolongan kepada Allah. Fasta'iz itu fil amr. Kata mereka yang namanya fil amr ini menunjukkan lil wujub. Al-amru yaqtadi lil wujub, atau al-amru lil wujub. Bahwasanya namanya perintah itu menunjukkan akan wajibnya sesuatu yang diperintahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang mulia ini memerintahkan kepada siapa saja yang hendak membaca Al-Qur'an untuk beristi'adzah terlebih dahulu, untuk berta'awudz terlebih dahulu. Maka dari sini disimpulkan perintah berarti maknanya wajib hukumnya. Ini pendalilan mereka. Bahkan berkata Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Muhalla, tatkala memaparkan perbedaan pendapat para ulama ini, kemudian dia di antaranya membawakan ucapan Imam Malik bahwasanya Imam Malik itu berpendapat bahwa tidak disyariatkannya untuk beristi'adzah. Maka Imam Ibnu Hazm mengatakan wa hadzi qaulatun la dalila ala sihhatiha, membantah pendapat mazhab Malikiyah, membantah pendapat Imam Malik. Apa katanya? Dan ini merupakan pendapat la dalila ala sihhatiha. Ini merupakan pendapat yang tidak ada hadis atau tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkannya. La min Qur'an wala min sunnatin sahihatin wala saqimatin. Tidak dari Quran, tidak juga dari hadis yang sahih ataupun hadis yang dhaif sekalipun. Apa itu? Membantah bahwasanya isti'adzah itu tidak disyariatkan. Ibnu Hazm sedang membantah pendapat mazhab Malikiyah. Apa pendapat mereka? Bahwasanya namanya isti'adzah tidak disyariatkan, bahkan hukumnya makruh. Maka kata Imam Ibnu Hazm ini merupakan pendapat yang tidak ada dalil, yang tidak memiliki dalil, baik dari Quran ataupun dari hadis yang sahih atau dari hadis yang lemah sekalipun. Kemudian Imam Ibnu Hazm menyebutkan tentang pendapat ulama yang lain. Wa amma qaulu Abi Hanifah wa Syafi'i inna ta'awudza laisa fardhan. Kemudian adapun pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan pendapatnya Al-Imam Syafi'i, inna ta'awudza laisa fardhan, bahwa yang namanya beristi'adzah, berta'awudz itu hukumnya bukan wajib, yaitu sunnah, fa khata'un, maka ini salah, maka ini keliru. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an fasta'iz billah, maka beristi'adzahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan wa minal khata'i, dan di antara kesalahan, kekeliruan pendapat ini, an ya'murallahu ta'ala bi amrin summa yaqulu qail bi ghairi burhan min Qur'an wala sunnah hadzal amru laisa fardhan. Dan salahnya pendapat ini, kekeliruan ini adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perintah, kemudian seorang mengatakan dengan tanpa dalil dari Quran dan sunnah bahwasanya perintah ini bukan wajib. Allah memerintahkan sesuatu, kemudian seorang mengatakan maksudnya bukan wajib tapi sunnah. Maka kata Imam Ibnu Hazm demikian. Perintah Allah menunjukkan akan wajibnya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk sholat, maka warnanya adalah sholat itu wajib.
Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa, maka maknanya puasa itu wajib. Namun heran kata Imam Ibnu Hazm, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu, kemudian orang ini mengatakan bahwasanya perintah ini maknanya bukan wajib tapi sunnah. Ini kata Imam Ibnu Hazm. Maka ini di antara pendapatnya, bahwasanya pendapat yang mengatakan wajibnya beristi'adzah. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Mana kalimat yang menunjukkan bahwasanya wajibnya beristi'adzah? Pada kalimat fasta'iz billah. Memang kenapa dengan kalimat fasta'iz billah? Ini merupakan fi'il amr, perintah dari Allah. Yang namanya perintah menunjukkan akan wajibnya sesuatu yang diperintahkan. Yang namanya perintah itu wajib, bukan maknanya kalau perintah berarti menunjukkan sunnahnya, bukan. Ini diantara dalil mereka. Kemudian jumhur fuqaha menjawab, membantah ucapan Imam Ibnu Hazm ini, atau membantah pendapat yang mengatakan wajibnya isti'adzah. Apa dalilnya? Pertama, bahwasanya memang benar yang namanya al-amru itu yaqtadi lil wujub. Dalam kaidah ilmu ushul fikih itu ada yang namanya al-amru lil wujub atau al-amru yaqtadi lil wujub. Bahwasanya namanya perintah, segala perintah itu menunjukkan akan wajibnya sesuatu yang diperintahkan itu hukum asal. Namun kalau ada sesuatu yang memalingkan perintah itu dari kewajibannya, maka hukumnya bukan lagi wajib tapi sunnah. Mana contohnya? Yaitu isti'adzah. Secara asal memang kita katakan bahwa beristi'adzah ketika ada membaca Al-Quran baik dalam sholat ataupun di luar sholat itu hukumnya wajib. Namun di dalam sholat, Rasulullah SAW ketika mengajarkan seorang yang buruk dalam sholatnya, Rasulullah SAW di dalam ajarannya tersebut ketika mengajarkan orang ini tidak mengatakan untuk beristi'adzah terlebih dahulu. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza qumta ila sholati fakabbir, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, tsumarka." Apabila engkau hendak sholat, fakabbir, maka bertakbiratul ihramlah, tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Apakah di dalam hadis ini disebutkan tentang isti'adzah? Jawabannya tidak. Dan ini menunjukkan bahwa isti'adzah itu perintahnya bukan wajib tapi sunnah. Karena kalau wajib maka niscaya Rasulullah SAW tatkala mengajarkan orang ini akan mengatakan ketika selesai bertakbir beristi'adzahlah, kemudian barulah baca apa yang mudah dari Al-Quranul Karim. Ini jawaban jumhur. Memang benar bahwa perintah, asal perintah itu wajib. Namun ketika di sana ada yang memalingkan dari wajibnya, maka kita katakan bahwasanya hukumnya bukan lagi wajib tapi sunnah. Apa di antara yang memalingkan tersebut? Di antaranya hadis ini. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Tatkala Rasulullah SAW mengajarkan seseorang yang buruk dalam sholatnya. Kemudian yang kedua, di antara dalil yang menunjukkan akan kesunahannya bukan wajibnya adalah Rasulullah SAW pernah ketika bangkit dari rakaat kedua dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, kemudian Rasulullah SAW langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, bangkit kemudian langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di dalam hadis tersebut dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika bangkit itu tidak diam, tapi langsung membaca surat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari sini para ulama jumhur diantaranya berpendapat kalau isti'adzah itu wajib, maka niscaya Rasulullah SAW pasti akan diam terlebih dahulu. Karena namanya isti'adzah dibaca membutuhkan waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim minimalnya. Kemudian baru membaca. Namun nyatanya Rasulullah SAW bangkit langsung membaca surat Al-Fatihah. Maka ini menunjukkan bahwa isti'adzah itu hukumnya sunnah bukan wajib. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, jumhur ulama berpendapat bahwasanya bi'annal amra linnadb, bahwasanya perintah ini hukumnya bukan wajib tapi hanya sunnah saja, bukan wajib. Apa dalil mereka? Dalilnya ijma salaf ala sunniyatihi. Ijma salaf bahwasanya namanya perintah itu bisa dipalingkan yang tadinya wajib menjadi sunnah kalau ada qarinahnya, kalau ada indikasi-indikasinya. Dan hadis-hadis yang kita bawakan barusan itulah qarinahnya yang menunjukkan bahwasanya perintah tersebut maknanya bukan wajib tapi sunnah. Ini diantara balasan atau bantahan jumhur. Kemudian inilah yang dipegang oleh Lajnah Daimah bahwasanya isti'adzah itu hukumnya sunnah. Ini juga yang dipegang oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya isti'adzah itu sunnah. Juga Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Satu lagi sedikit tentang sirah atau siyaq dari atau
lafad-lafad terkait dengan isti'adzah ini. Bahwasanya isti'adzah, sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya isti'adzah dalam sholat itu bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan ini yang disyariatkan. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwasanya isti'adzah dalam sholat itu adalah dengan kalimat a'udzubillahi sami'il alim minasyaitonirrajim, itu yang paling minimal. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya isti'adzah dalam sholat itu adalah a'udzubillahi sami'il alim minasyaitonirrajim min nafsihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu diantaranya yang kedua, di antara pendapat para ulama. Kemudian kita katakan bahwasanya isti'adzah di dalam sholat, bagaimana bacaannya, apa yang disyariatkannya? Jawabannya adalah isti'adzah meskipun dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka seorang telah mendapatkan sunnah. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya isti'adzah itu boleh hanya sekedar a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja? Jawabannya adalah firman Allah barusan. Allah hanya mengatakan wa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah, hanya katakan beristi'adzahlah kepada Allah, dan tidak menyebutkan bagaimana kalimatnya, baik dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Adapun jawaban kepada sebagian ahlul ilmi yang mengatakan bahwasanya isti'adzah di dalam salat itu bukan dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi dengan kalimat a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim dan seterusnya, maka kita katakan bahwasanya hadis-hadis yang menerangkan tentang isti'adzah ini, maka di dalamnya ada kelemahan. Kalau hadis-hadisnya sahih, maka kita katakan isti'adzah di dalam sholat adalah dengan lafaz barusan, bukan dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Namun karena di dalam hadisnya itu ada kelemahan, maka kita katakan bahwasanya secara asal beristi'adzah dengan lafaz apapun itu diperbolehkan dan telah mengamalkan sunnah. Itu diantara yang bisa kita sebutkan pada pertemuan kita kali ini. Barangkali ada 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup, maka falyatafaddal mashkura terkait dengan istiftah dan isti'adzah. Iya, istiftah dan isti'adzah. Isti'adzah ini ada beberapa pembahasan lagi. Satu pembahasan yaitu apakah isti'adzah dibaca di awal rakaat saja ataukah di seluruh rakaat. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang sekalian dengan Al-Fatihah insyaallah. Iya. Kalau lafadznya sahih, ada hadisnya, hadis sahih, maka tidak mengapa. Tapi kalau lafadznya dengan tambahan-tambahan tertentu, maka ini tidak diperkenankan, dia tidak mendapatkan sunnah. Secara asal tidak mempengaruhi sholatnya, namun dia tidak mendapatkan sunnah membaca istiftah. Namun kalau yang diamalkan di masyarakat itu adalah doa-doa lafadz-lafadz yang sahih, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ini sahih. Kemudian digabung dengan doa yang lain, wajat wajiyah, tapi dengan kalimat yang benar yang sahih, maka insya Allah dia mendapatkan pahala. Insya Allah dia mendapatkan pahala, dan apa yang dilakukannya tidak berdosa dan tidak sia-sia, tapi mendapatkan pahala asalkan doanya tersebut sahih. Namun kalau dengan tambah-tambahan kata yang lain yang tidak datang dari hadis yang sahih, maka dia tidak mendapatkan pahala sunnah, tidak mendapatkan pahala sunnah membaca istiftah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lagi? Iya. Betul. Kalau yang apa? Masbuk. Iya. Maka jawabannya seorang yang masbuk ini melihat terlebih dahulu. Kalau masbuknya misalkan tidak terlalu panjang, atau misalkan masbuknya 1 rakaat dan dia mendapatkan dari awal rakaat, misalkan dia datang di rakaat kedua, saat imam baru bangkit Allahu akbar, kemudian dia masuk, berarti kan masbuknya ada 1 rakaat. Maka bolehkah dia membaca istiftah? Jawabannya boleh. Yang penting ketika dia membaca istiftah, bacaan Al-Fatihahnya itu bisa dia dapatkan. Namun misalkan kalau imam sholat maghrib misalkan sudah membaca doa setelah Al-Fatihah, bacaannya misalkan inna a'tainakal kautsar misalkan, kemudian dia masuk baru membaca doa istiftah, kemudian imam ruku, maka dalam kondisi semacam ini dia tinggalkan istiftah tersebut. Apalagi misalkan seseorang yang berpendapat wajibnya membaca Al-Fatihah bagi imam atau bagi makmum, maka orang semacam ini dilihat, jangan sampai ketika dia masuk ke dalam sholat kemudian dia meninggalkan Al-Fatihahnya, karena yang utama adalah Al-Fatihah. Maka seorang yang masbuk ini harus melihat terlebih dahulu kondisinya. Kalau memungkinkan untuk membaca istiftah dan dia tidak akan tertinggal membaca Al-Fatihah, maka baca.
Namun kalau tidak memungkinkan dan hanya cukup waktu untuk membaca Al-Fatihah, maka langsung membaca Al-Fatihah tanpa istiftah, tanpa ta'awudz sekalipun tidak mengapa. Begitu, difahami? Jadi secara asal bolehkah membaca istiftah? Boleh kalau waktunya cukup. Tapi kalau waktunya tidak cukup, tidak perlu untuk membaca istiftah. Kenapa? Karena istiftah ini hukumnya sunnah. Baca tidak membaca tidak mempengaruhi keabsahan sholat kita. Adapun Al-Fatihah, misalkan seorang sholat zuhur bermakmum bersama imam, dia sengaja tidak membaca Al-Fatihah, dia baca istiftah terlebih dahulu. Istiftah belum selesai, ternyata imam sudah ruku. Dia ingin ruku tapi Al-Fatihah belum dibaca. Kalau membaca Al-Fatihah, nanti imamnya sudah gerak ke sholat berikutnya, gerakan-gerakan yang lain. Maka jangan sampai demikian, karena ini dapat merusak sholatnya. Dalam kondisi semacam ini, maka yang dibaca adalah Al-Fatihahnya saja. Istiftahnya dilewati. Istiftahnya dilewati, karena ini hukumnya sunnah. Nah, ini perlunya kita untuk mengetahui ini hukumnya apa, ini hukumnya apa, agar dalam kondisi-kondisi tertentu kita bisa memilih mana yang harus didahulukan. Dan dari sini seharusnya seorang imam harus pandai tentang masalah fikih sholat ini. Sebagian orang jamaah kaum muslimin, imam misalkan pada rakaat kedua imam lupa tidak tasyahud awal, kemudian tiba-tiba langsung bangkit. Makmum yang menyadari bahwa imam tidak tasyahud awal, apa yang dilakukan makmum? Mengucapkan subhanallah, karena imamnya tidak tasyahud awal. Imam yang saat bangkit hendak berdiri, kemudian diingatkan subhanallah, sudah berdiri, akhirnya balik lagi ke duduk tasyahud awal. Dalam fikih maka sholat semuanya batal. Kenapa? Karena tasyahud awal hukumnya sunnah dan berdiri hukumnya rukun. Berdiri ini hukumnya rukun atau kita katakan wajib. Maka perpindahan dari sunnah ke wajib kemudian balik lagi ke yang sunnah, maka ini membatalkan sholat. Maka dari sini perlunya memperhatikan mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang rukun. Jangan sampai sudah bangkit ke rakaat ini dan berdiri ini hukumnya wajib, kemudian balik lagi ke duduk tasyahud yang hukumnya sunnah. Menurut jumhur ulama, kalau dalam kondisi semacam ini maka batal semuanya. Batal semuanya. Lantas apa yang harus dilakukan? Ya sudah berdiri, lanjutkan sholatnya sampai selesai. Tidak perlu sujud sahwi, tidak perlu yang lain karena sunnah yang ditinggalkan. Nah, ini perlunya kita untuk mengetahui mana yang sunnah, mana yang wajib, agar kita bisa mengerti. Dalam sebagian kondisi ini ditinggalkan, dalam kondisi yang lain kita mesti mempertahankannya. Contohnya yang lain lagi adalah misalkan bertakbiratul ihram. Sebagian orang menggampangkan, ketika telat masbuk imam sudah ruku, kemudian seorang kadang langsung Allahu Akbar ruku. Dia tidak mengerti apa hukumnya takbiratul ihram, apa hukumnya takbir intiqal. Takbiratul ihram rukun, yang kalau seseorang tidak bertakbiratul ihram maka sholatnya tidak sah. Takbiratul intiqal itu hukumnya sunnah. Seorang tidak mengucapkan Allahu Akbar ketika pindah sekalipun sah sholatnya. Nah, maka dari situ seorang harus memperhatikan. Maka dalam kondisi demikian bagaimana ketika imam sudah ruku, maka jawabannya bertakbir dalam kondisi berdiri Allahu Akbar, dan itulah takbiratul ihram. Setelah itu baru dia ruku, baik dengan takbir lagi Allahu Akbar, dan takbir kedua ini namanya takbiratul intiqal, atau dengan tanpa takbir, jadi dia hanya mengucapkan Allahu Akbar berdiri, ini takbiratul ihram, kemudian dia langsung ruku dengan tanpa takbiratul intiqal, itu sah sholatnya. Namun kalau dia langsung takbir kemudian ruku, maka sholatnya tidak sah. Jadi bukan hanya menambah rakaat, tapi dari awal sudah tidak sah, maka harus diulangi lagi dari awal. Nah, ini perlunya untuk mengetahui mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang rukun, sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu kita bisa mendahulukan mana yang harus dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, satu lagi barangkali. Iya. 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 Pertama, kalau istiftah, variasi bacaan yang beraneka ragam ini datang dari hadis-hadis yang sahih. Sehingga kalau kita memvariasikannya kita mendapatkan sunnah. Adapun sedekap hanya dua pembahasannya. Apakah disyariatkan di dada karena ada hadisnya, ataukah bahwasanya bersedekap itu boleh di mana saja? Bersedekap itu meletakkan tangan di atas tangan kiri. Mananya kalau seorang membiarkan begini, ia tidak bersedekap. Begitu. Sehingga dari sini berbeda antara bersedekap dengan istiftah. Kalau bersedekap pilihannya hanya dua, dan kita harus memilih. Kalau pilihan kita mengatakan atau condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa hadis bersedekap di atas dada ini sahih, maka yang sahih, yang afdol bagi kita adalah bersedekap di atas dada. Kalau kita sewaktu-waktu bersedekap di pusar, maka ini tidak utama dan menyelisih sunnah. Kenapa? Karena bagi kita hadis ini sahih.
Namun kalau kita condong kepada pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya bersedekap itu di mana saja, yang penting bersedekap, baik di dada, di diafragma, di pusar, di bawah pusar, maka dia telah mendapatkan sunnah. Maka kita dimanapun bersedekapnya, kita mendapatkan sunnah. Jadi beda perbedaannya. Dan dikatakan bahwasanya bersedekap itu sunnah. Maka kalau seorang tidak bersedekap, maka dia tidak mengamalkan sunnah, bahkan menyelisih sunnah. Khilaful aula dikatakannya makruh. Lantas bagaimana dengan Imam Malik bin Anas yang berpendapat bahwasanya yang sunnah itu adalah dibiarkan demikian, sama seperti madhab istiftah. Datang hadis-hadis sahih tentang sedekap, sehingga dari sini kita katakan pendapat Imam Malik keliru. Loh, kok bisa selevel Imam Malik keliru? Manusia, wajar. Dan Imam Malik bukan maksum, bukan nabi. Dan terkadang satu hadis diketahui oleh mereka para imam dan terkadang tidak diketahui oleh mereka para imam. Sehingga perbedaan antara bacaan istiftah dengan tadi bersedekap beda. Secara asal bersedekapnya sunnah, hanya saja para ulama berselisih di mana diletakkannya. Adapun istiftah, semua bacaan istiftah yang 7, yang 8 itu ada dari hadis yang sahih. Sehingga kalau kita mengamalkan yang mana saja, kita mengamalkan sunnah. Adapun sedekap harus dipastikan dulu kita mana yang kita pegang pendapatnya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.